Menurut saya, pengacara TPUA yang bernama Ahmad Kosinudin memiliki sesuatu yang menjadi problem terkait dengan bagaimana ia menggunakan segala daya melakukan serangan terhadap kepolisian Republik Indonesia. Apa yang dinyatakan oleh Ahmad Kosinudin sudah di luar batas karena ia melakukan framing yang sangat jahat terhadap kepolisian, seolah-olah kepolisian adalah institusi yang tidak lagi mengedepankan profesionalitas serta tidak lagi mengedepankan apa yang selama ini kita selalu dengar, bahwa polisi Indonesia adalah polisi yang presisi, berarti menggunakan profesionalitas serta independensi dalam rangka memastikan proses-proses yang dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak lagi dapat diintervensi oleh siapapun. Termasuk Ahmad Kosinudin memframing bahwa apa yang dituduhkan sebagai sebuah kejahatan yang dilakukan oleh polisi dengan membuat seolah-olah ijazah Jokowi itu ijazah yang asli tetapi palsu, itu telah membuat kepolisian Indonesia menghadapi problem yang harus kita katakan ini bersifat sangat darurat. Karena itu kita tidak boleh membiarkan kepolisian Indonesia tidak memproses apa yang dituduhkan secara serampangan oleh Ahmad Kosinudin. Dalam konteks ini saya mendorong agar kepolisian Indonesia memberikan jawaban yang datang dari profesionalitas mereka serta kekuatan independensi kepolisian untuk membuat kepolisian itu juga mempertahankan marwahnya dari serangan-serangan yang menurut saya sangat sistematis yang sering kali kita dengar dari Ahmad Kosinudin. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang teman-teman dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, melihat perkembangan persoalan di seputar ijazah Jokowi, kita semakin lama melihat bahwa apa yang dibangun sebagai narasi atau argumentasi ini sudah di luar dari upaya-upaya yang secara sadar, baik yang berada di sisi Jokowi termasuk yang kontra Jokowi, yang memperkenalkan diri mereka sebagai tim pembela ulama dan aktivis, termasuk tim pembela ulama atau akademisi dan aktivis, itu kemudian makin membuat kita semua merasa bahwa serangan ini sudah berbelok arah dari upaya untuk menemukan kebenaran. Apa yang kita lihat sebetulnya adalah problem yang terkait dengan bagaimana demokrasi itu harus dimaknai dengan begitu sangat negatif ketika orang-orang yang menggunakan demokrasi itu sebagai alat untuk mempengaruhi opini massa, sehingga seolah-olah mereka yang bernyali besar dan suaranya keras itu kemudian menjadi kelompok orang-orang yang merasa memiliki kebenaran. Inilah teman-teman yang saya lihat dari ngototnya orang-orang seperti Ahmad Kosinudin, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, yang serangan mereka terhadap Jokowi itu sudah semakin lama semakin menunjukkan bahwa memang target mereka itu bukan menyehatkan demokrasi, tetapi justru menghancurkan demokrasi. Disinilah teman-teman, menurut saya salah satu catatan penting terkait dengan serangan sistematis mereka di seputar ijazah Jokowi adalah ketika mereka kemudian tidak lagi melihat Jokowi sebagai target mereka, tetapi target mereka adalah melemahkan institusi-institusi publik, dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia. Saya menemukan berbagai macam narasi yang disebarkan oleh Ahmad Kosinudin
untuk mempengaruhi opini kita, seolah-olah memang masalahnya itu ada pada kepolisian. Seolah-olah kepolisian itu adalah lembaga yang tidak lagi profesional, tidak lagi independen, dan independensinya yang dipertanyakan itu membuat kepolisian pada akhirnya itu dipakai sebagai alat kekuasaan yang dimanfaatkan oleh Joko Widodo untuk mengamankan posisinya. Dalam hal ini menyelamatkan dirinya dari apa yang selama ini dibangun narasinya oleh mereka sebagai ijazah palsu Jokowi, yang membuat Jokowi itu harus disebut menurut mereka sebagai aktor bermasalah, yang karena itu masalah Jokowi itu harus dianggap sebagai masalah rakyat semuanya. Mereka seringkali menggunakan atau mengatasnamakan rakyat untuk menyerang lembaga-lembaga negara yang harus mengikuti selera mereka, mengikuti kemauan mereka, tanpa harus mereka melihat bahwa apa yang dihembuskan oleh mereka itu adalah sesuatu yang berbahaya dalam rangka demokrasi kita. Disinilah teman-teman saya mendorong agar kepolisian Indonesia tidak tinggal diam, tetapi harus menjawab dan serius untuk mempersoalkan orang-orang yang ingin menghancurkan kepolisian, termasuk menghancurkan demokrasi Indonesia saat ini.